pokoknya kami pikir bukan hantu pertamanya, tapi lama kelamaan kok merinding dan nggak iya lagi nih karena udah mengarah ke kami. Iya. Nah, kalau misalnya orang tadi kalau misalnya itu tadi penjaga durian yang biasanya ataupun wak sebit itu yang orang tetua situ yang apa? Jadi ngapain dia ngarah kami, kok tahu dia padahal kami udah lama bersembunyi di sini. Yang nampak putih berjalan ini nggak tahu dia orang atau enggak, kan gitu kan? Kami pikir pertamanya memang sosok orang penjaga apa. Jadi kami saingan nih ini gitu kan pertamanya, tapi sewaktu udah mendekat mau ke jalan ke dekat kami ini nggak ya lagi. Tutup toko, jadi posisinya ada yang naik. Tuk. Itu tapi merinding. Kita merinding langsung. Itu merinding. Macam dekat gitu. Macam dekat. Karena posisinya memang dekat. Memang disikat ini macam inilah tangga ini kan di sini kayak sini. Memang terasa. Di situ merindingnya nggak tertahan. Ini sekarang mau merinding nih. Terima kasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Kalau cerita hantu paling ada pun waktu masa kecil nyari duren lah. Durian. Mana tuh? Jadi waktu masa kecil tuh kan sekitar SMP itu aku sama si Koji sama kawan-kawan lain ada berempat kami. Umur berapa itu? Ya itu sekitar SMP lah, lebih kurang. Jadi kami inisiatif bahwasannya bahwa durian itu jatuhnya paling jam 2 jam 3 malam. Iya jam. Karena apa ditunggu sampai jam 12 itu jarangnya jatuh. Berarti dia targetnya jam 2 jam 3 sampai jam 4 itu mungkin sering jatuh karena kalau kita datang pagi udah habis. Jadi kami pelajari rupanya durian itu jatuh jam 3 jam 4. Itu yang sering. Jadi jatuh durian. Ini belajar jatuh durian nih. Jadi pas pula spot durian ini dekat pula sama kuburan. Oh, ada kuburan ya? Udah kan belum ada kuburan dulu. Enggak, kuburan keramat ini di bawah pohon manggis itu cuma itu aja kuburan. Oh, itu aja dulu. Yang serem karena kuburan. Tapi enggak ada pokok durian itu. Iya, sebelah sananya. Kita kan lewat itu nanti. Kita kan lewat situ. Nah, spotnya di situ nanti kita lewat situ kan gitu. Lewat jalan. Lewat ke tempat mau ambil durian, lewat situ. Lewat situ, wajib lewat situ kan gitu karena situ jalannya. Jadi posisinya kan kami itu nunggunya jam 4 sampai jam 4 jam 3. Posisinya itu udah jam 3. Kami barulah mau keliling ya kan. Jam 3 kami keluar pergi kami enggak melewati spot karena situ serem spotnya. Jadi kami enggak lewat situ, kami lewat dari lapangan, kami muter. Muter langsung ke lapangannya nunggu di bawah pokok duriannya. Karena kami yakin itu jam 4 karena dari jam 3 jam 4 itu udah banyak itu mungkin yang jatuh. Jadi kami berondok lah di bawah pokok durian itu karena pokok durian ini kan kemarin ada juga yang jaga kan gitu kan. Walaupun itu punya bahasanya nggak punya umum lah gitu ibarat bahasa punya orang. Iya. Karena dijaga mungkin sama orang setempat sini orang udah tua. Iya. Jadi posisinya kami udah ngetem duluan jam 3 itu. Jam 3 udah ngetem di bawah pokok durian yang 4 orang. Kami ngetemnya di lapangan yang agak jauh dari spot kuburan tadi itu kan gitu kan. Jadi durian ini kan ada beberapa pokok. Jadi kami tunggu paling ujung sini dekat lapangan supaya kami kalau di sini kami nunggu kan pas kau jatuh di mana pun kami kan pas di spot tengahnya kan gitu kan. Jadi pas pula hampir jam 4 jam setengah 4 gitu lebih kurang karena kami udah nunggu juga. Jatuhlah durian itu tuh banyak jatuh. Jadi pas jatuh durian itu dari mau rinding pula. Jatuh durian nih? Iya. Jatuh Jam 4? Pokoknya sekitar situ lah, jam 3 jam 4. Pokoknya jam 3 kami udah keluar karena kami yakin segitu. Jadi kami kan begadang, jadi nunggu lah. Jadi waktu jatuh durian itu pop jatuh kan? Sekaligus banyak? Iya, banyak itu jatuh sekitar entah berapa biji, sekitar 3 atau 4 biji lah gitu. Karena kan banyak pokoknya kan gitu kan. Jadi pas jatuh itu pas kami mau ngambil kan namanya itu kan bahasa apa ya udah santai lah namanya, udah kami aja di sini mana ada lain kayak gitu. Kami santai aja nggak langsung buru-buru lari ngejar. Pas jatuh itu kami pelan-pelan lah gitu mau nyari ya. Rupanya dari apa itu tadi dari kuburan itu keluar
sosok putih dia. Keluar? Iya, keluar sosok putih. Betul kok? Iya, serius. dari posisinya maksudnya bukan dari kuburan ya keluarnya kan. Dari arah kuburan itu kan dari jalan. Jadi keluar dia putih kan, sosok putih semua itu seingat itu. Berdiri? Iya. Dia jalannya itu nggak tahu, entah dia melayang. Pokoknya posisi jalan dia. Jalan? Iya, pas posisi kami nampak dia udah jalannya putih. Siapa aja yang nampak? Kami berempat lah. Nampak semua? Iya, nampak semua. Posisinya waktu jalan dia saat jalan kan. Kami pikir itu penjaga duren. Karena kami kan kalau nggak takut lah. Kayak mana gambarannya? Pokoknya setahu kami putih aja di atas sampai putih. Kayak kuntilanak? Enggak, dia pokoknya pocong. Karena di image yang kami tanam itu kami kan nggak ada takutnya lagi bahwasannya kan. Kami pikir itu wak sebet. Karena wak sebet kan dia yang dekat rumah di situ, dia orang lama kan. Nah, kami pikir dia wak sebet, tapi karena kami udah dasarnya memang gak takut pertamanya, kami nggak hiraukan mungkin ini wak sebet kan gitu kan. Nah, ya udah kami berondok dulu. Kami perhatikan lah dia supaya nanti dia pergi baru kami cari rencana gitu kan. Tapi lama kelamaan kok merinding. Semua? Iya. Semua ini nggak ini kan gitu kan. Waktu dia mau udah mendekati pohon durian, kami main jauh, kami intai juga dia misalnya biarkan saya nyari dulu mah tahu nanti apa kan, kami kan bahasa banyak kan ya kami nyari juga kan gitu kan. Nah, jadi misalnya mah dia nggak dapat banyak kami cari kan gitu. Posisinya waktu udah setengah perjalanan mau ke sampai pohon durian itu, dia ibaratnya kami udah mulai merinding dan mengarah ke kami, nggak mengarah ke pokok durian itu. Hantunya itu? Pokoknya kami pikir bukan hantu pertamanya, tapi lama kelamaan kok merinding dan nggak iya lagi nih karena udah mengarah ke kami. Kalau misalnya orang tadi kalau misalnya itu tadi penjaga durian yang biasanya ataupun wak sebet itu yang orang tetua situ yang apa, jadi ngapain dia ngarah kami, kok tahu dia padahal kami udah lama bersembunyi di sini ya posisinya. Sembunyi nih ya. Sembunyi kan. Jadi dia masuk mengarah ke kami. Ini enggak iya lagi nih. Berempat kami. Ini udah enggak iya nih, kita merinding ini. Merinding semua. Soalnya ini yang nampak putih berjalan ini enggak tahu dia orang atau enggak, kan gitu kan. Kami pikir pertamanya memang sosok orang penjaga apa. Jadi kami saingan ini gitu kan pertamanya, tapi sewaktu udah mendekat mau ke jalan ke dekat kami ini nggak ya lagi, satu-satu berlarian lari gitu. Jadi kami lari semua. Dan waktu kami lari nggak ada diteriakin. Kalau misalnya kami lari itu, karena posisinya lari itu ribut lah, lari gitu kan gitu, satu-satu lari jadi ribut kan gitu kan. Tapi yang putih tadi jangan riain. Nah, di situ kami makin takut lah, makin apa kan, langsung cabut kami. Dari situ kami nggak mau lagi jaga dia. Jadi mukanya nggak nampak. Mukanya nampak. Jadi putih, semua ditutup putih gitu. Pokoknya yang teringat kemarin itu ya putih aja, dia nggak, ibaratnya memang jalan tapi nggak melayang tinggi, memang jalan. Tapi nggak nampak kaki. Nggak nampak kaki, nggak nampak bentuknya orang atau apa. Tapi ya putih dari bawah sampai atas, dia cuma putih aja. Kami pikir kan mata kan penjaga durian. Itu seram juga itu, Sutri bawa situ. Nengok. Jadi itu kan karena sampai sekarang masih seram ya? Iya, kuburan itu kan sekarang udah apa dia? Masih ada kuburan? Udah gabung lah sama kuburan apa? Oh, yang banyak ini ya? Udah gabung? Udah gabung lah sama yang banyak. Pokok manggisnya masih ada? Iya, masih ada. Tapi udah kecil ya, kalau dulu kan besar. Pokok manggis itu? Dulu 2 pokok manggisnya. Iya. Dulu kan agak banyak pokoknya. Iya, ada 2. Ada pokok belimbing 1. Iya, pokok belimbing kan agak banyak. Sekarang udah kecil ya, udah ibaratnya udah mulai mau mati gitu. Oh, pokok manggisnya? Manggisnya aku rasa tinggal 1, yang pokok belimbing udah nggak besar lagi dia. Udah apa lah dah. Oh, berarti sekarang di situ udah gabung kuburan semua? Kuburan udah itu ada aman ya. Kuburan situ udah nggak ada lagi. Iya, kalau dulu kan posisinya itu kuburan itu kan cuma itu aja. Habis itu kan tanah semua. Ibaratnya hutan lah gitu. Kalau sekarang kan udah kuburan semua tapi nggak ada berbentuk hutan, udah di situ pun ada yang tinggal. Udah aman semua. Nggak masalah nggak. Udah nggak ger lagi. Kalau paling apa sih itu, tapi nggak nampak. Kalau pengalaman paling serem ya itulah paling serem. Kalau yang kedua paling ada pun waktu di Toko Sunggal lah. Toko Sunggal. Di Toko Sunggal itu di
di mana tuh? Toko lama, Toko yang apa tuh? toko kelontong, tapi di atasnya dia kan masih kayu. Toko kelontong. Oh, yang sewa itu. Iya. Itu ada itu juga, Mi? Di atasnya kan Enggak, kayu. memang ada diganggu juga, maksudnya? Diganggunya memang sih. Enggak, abang enggak tahu itu. Diganggunya Kan kau sewa itu kan? Iya, nggak berwujud dia memang. Coba mana? Kalau diganggu memang ada, tapi itu nggak berwujud. Karena posisinya dia itu aku nggak tidur di atas dan pertama tidur di belakang lah, agak di belakang sedikit kan. Itu waktu tidur di belakang, bukan di belakang kali lah, maksudnya di tengah itu kamar satu itu. Posisinya dia kamar itu macam gini, ada dekat tangga ini. Tangganya kan dulu masih tangga kayu. Iya, betul. Nah, jadi itu waktu tidur kita misalnya jam 3 jam berapa? Tidur di atas? Enggak, tidur di bawah. Enggak di atas. Oh, Tidur di atas. Di atas serem kali. Dua lantai. Iya, 2 lantai. Dua lantai. Atasnya lantai kayu. Lantai kayu. Enggak terpakai sama sekali. Enggak dipakai. Gudang lah. Gudang lah kalau ada, tapi enggak gudang lah. Enggak gudang. Memang gitu aja. Itu plong bersih aja. tapi. Ya bersih kali sih, enggak mungkin jarang dibersihkan, tapi pokoknya enggak ada apa-apa, enggak ada. Oke. Tapi kemarin Cik ini pernah juga lah di atas itu. Tidur. Tidur di kamar itu di atas. Ke atas dia? Iya. Sendiri? Enggak, tidur sama bininya lah. Pernah juga ada sama. Oh, pernah tinggal situ? Ya sebentar kan. Ada cerita dia? Enggak ada, kalau dia enggak ada. Hah. Oh, kalau dia di situ, kalau dia nggak ada cerita, tapi anaknya nggak bisa tidur, makanya dia nggak cuma 2 malam aja. 2 malam itu nggak bisa tidur, nangis terus sampai sakit. 2 malam? Oh. Anaknya. Berarti memang hantu ya. Makanya di situ nggak apa dia, nggak cocok. Abis itu cuma berapa hari aja lah dia tinggal situ. Kalau yang ada paling, kalau di apa yang terasa waktu tidur di bawah itu paling jam-jam tengah malam kan terbangun, dia ada suara naik tangga aja lah gitu, tuh gitu. Tapi kita bahasa apa kan berinisiatif pukul, jangan takut itu tikus aja lah itu kan gitu kan, mungkin tikus naik kan gitu kan. Nah, tapi kalau paling apa begitulah. Habis itu yang agak paling seremnya sedikit, karena tidurnya agak lama, jam 12 jam 1 gitu nggak ketidur. Itu waktu naik itu merinding. Kalau kita naik ke atas? Enggak. Kalau udah tidur kebangun itu enggak pada merinding kan, suaranya udah tidur lagi. Tapi kalau belum tidur, posisinya kan tidur kadang agak lama, ini posisinya belum tidur. Atau memang kayak mana kan? Tutup toko, jadi posisinya ada yang naik. Tuk. Itu merinding. Kita merinding langsung. Itu merinding. Macam dekat gitu. Macam dekat. Karena posisinya memang dekat, memang disikat ini macam inilah tangga ini kan, sini kayak sini. Memang terasa. Di situ merindingnya nggak tertahan. Ini sekarang mau merinding. Jadi merindingnya nggak tertahan. Jadi karena itu Mi sendiri, Mi? Iya sendiri. Belum kawin dia? Belum lah. Itu kan baru-baru waktu pertama. Iya. Jadi waktu merinding itu terakhir karena nggak bisa dikendalikan untuk apa kan, terakhir diajanin baru dia pergi. Misbah aja. Hilang, iya diajanin. Misbah aja. Iya, ku ajanin lah ibaratnya. Sendiri? Iya, sendiri aja ku ajanin kuat-kuat kan. Itu baru agak mulai hilang. Mak merinding juga aku. Kotor. Itu kejadiannya udah baru tinggal situ atau udah selang berapa bulan, selang berapa minggu? Dia mulai ada suara-suara gitu. Itu kayaknya masih nggak lama lah, paling-paling nggak sampai sebulan atau pokoknya kayaknya nggak lama, karena kalau udah lama, karena semenjak habis diajen itu nggak ada lagi. Oh, diajen tuh kali. Terakhir diajen itu lah. Udah itu nggak ganggu lagi, nggak. Itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi misal. Itu nggak ada lagi. Nggak ada. Habis itu pun gini, udah diajen itu, mungkin ada tapi nggak parah. Habis itu karena kita baru-baru kan barang belum banyak, jadi waktu barang udah kita masukkan banyak, pas posisi toko itu kan toko lama, jadi nggak aman. Abis itu ada juga gangguan gitu di belakang, makin ke depan tidur di pinggir jalan. Oh, udah nggak berani ke belakang? Nggak tidur lagi itu, karena sendiri pokoknya kan itu posisinya masih pertama sendiri. Jadi jaga karena toko sendiri. Banyak masuk barang, takut nggak terbangun atau apa, karena pernah kejadian kita jualan ini kan kalau kita di belakang nggak terbangun, barang habis sendiri itu paling itu kan. Oh, dimalingi. Jadi inisiatif kan dulu pernah sebelum kita jual sendiri kan gitu. Jadi waktu tinggal sama toko orang itu kita tidur di belakang, barang udah habis karena posisinya udah tidur nggak terbangun, entah apa yang dipakai atau entah apa kadang-kadang gitu kan. Jadi waktu masuk barang itu habis tuh
karena ada gangguan juga begitu, karena cerita-cerita masyarakat situ juga mungkin tanah kota apa. Memang ada hantu juga cerita. Memang serem itu rumah Enggak, itu kan. memang orang situ cerita ada serem, juga. serem rumah itu. Siapa yang cerita? Orang sebelah atau? Orang sebelah lah, Orang sebelah itu kan orang pangkas. belakang. Enggak, Pangkas. apa rumah makan di situ sebelah itu. Mungkin ada cerita-cerita orang terdahulu yang tinggal di situ, yang ngontrak situ, memang serem gitu. Tapi jadi udah diajankan, seremnya itu nggak apalah seserem yang waktu diajankan itu lagi, ada lah mungkin gitu kan. Tapi karena barang pernah masuk, udahlah inisiatif lebih enak lagi tidur depan aja lah. Itu pas samping beras saya tidur lah. Misalnya beras banyak, ya udah samping beras itu gelar aja tempat tidur, udah tidur aja situ pas pinggir jalan itu. Pinggir cuma di turut kira aja. Karena posisinya pun di belakang pun serem, habis itu di depan pun serem ditinggalin kayak gitu kan. Lebih bagus ke depan aja, ngapain di belakang itu, posisinya masih sendiri. Nggak lama kemudian barulah datang saudara untuk bantu. Disitulah makanya udah tidur ke belakang. Nah itu udah. Itu Jenin? Enggak, siapa si Putra. Oh dia si Putra kan lama juga dia sembuh, udah berapa bulan dia. Tidur di situ ya? Iya, kalau itu udah karena Dia, udah ada kawan, udah aman. Dia nggak ada diganggu. Kalau dia kayaknya udah lupa, kayaknya nggak ada. Cerita gitu. Dia tinggal di atas, di bawah ada Kang? Tinggal Di bawah juga sama. Sama tidur di bawah. Itu di atas tuh Nggak pernah dipakai. Cuman sekali. Itu satu hari atau berhari-hari itu macam ada suara naik tangga gitu. Itu jarang sekali aja. Karena kan kalau misalnya malam dia tuh bangun kita kan, tuh bangun tuk udah nggak dihiraukan, dia apa kan tutup selimut, udah anggap aja lah tikus, sudah hilang. Obat tidur lagi gitu. Tapi kalau yang itulah termasuk agak serem. Memang serem kali itu tuh ya. Serem kali. Tapi kalau misalnya sekarang masih kosong nggak? Ada yang tinggal. Udah ada yang sewa? Udah ada yang sewa. Udah lama dia sewa itu? Di situ kan posisi kan memang sekarang 2 tahun juga yang lewat. Jarang. Dulu pernah lah sampai tapi 4 tahun di juga kosong. Di toko itu ada wujudnya, nampak pernah nih. Kalau wujud nggak pernah, sama itu nggak pernah nampak wujud. Kalau dia bentuk apa? Nggak ada. Kalau misalnya di toko depan itu, di toko yang sekarang mama itu ada juga itu. Itu di situ kemungkinan ada karena sering juga kan merinding, tapi dia nggak apalah macam seserem depan karena kesini beton semua. Paling kalau di situ yang paling apa, tapi nggak tahu lah entah betul entah enggak gitu kan. Kamar paling atas itu kan dulu sama waktu pertama-tama nikah kan kami memang di atas tinggal. Iya betul. Kan. Itu posisinya bisa dibilang pun belum malam kali lah. Paling-paling masih jam berapa, jam 9 malam atau jam berapa, belum malam kali. Jadi entah betul entah nggak di luar ada angin atau enggak, atau kan posisinya kan itu kamar itu buka sendiri itu. Di situ pun si Tina pun dia ada merinding. Merinding? Aku merinding, tuh buka sendiri ya. Tuh buka sendiri. Tuh buka sendiri kan. Memang bahasa apanya memang di situ wajar kalau tuh bukakan anginnya gitu, tapi merinding. Merinding ini. Merinding. Buka tuh merinding. Biasa kalau angin biasa nggak merinding. Nggak merinding. Ini tuh buka sendiri tuh merinding. Habis itu merinding. Nyeret pula. Nutupnya nyeret. Oh di situ. Berdua lagi udah ketakutan, udah sampai jikir-jikir sampai. Di dalam itu? Iya sampai baca-baca surat gitu kan. Itu jam 9 aja. Udah apa? Jam berapa itu? Mas itu masih dibilang masih jam-jam berapa mungkin? Karena kami di atas kan belum turun kan gitu kan. Posisinya di bawah masih ada jualan. Mama kan masih jualan di bawah, Maya masih di bawah lah gitu kan. Jadi waktu nyeret tuh udah jikir-jikir kami kan, udah apalah bahasa dilawan lah gitu tadi kan. Tak karena si Tina istriku ini tadi dia sering juga mimpi-mimpi serem di situ. Ataupun enggak mimpi setengah sadar setengah enggak, tengoknya anak-anak main di kamar tuh. Pernah juga, tapi kalau aku enggak. Kalau aku paling di apa aja lah. Tuyul berarti. Mungkin kan gitu. Diganggu paling serem kali. Di apa aja lah, ditindih itu kan. Kalau ditindih memang sering kan gitu. Tapi kalau itu waktu kami baca-baca itu, sekarang di atas udah tinggal nggak? Nggak ada, kosong. Udah kosong lagi? Iya. Mak serem lagi ya? Kosong, di bawah kosong.
Emang gak ada lagi tuh. Serem lagi itu deh. Habis itu kan waktu kami baca ibaratnya kami lawan lah itu tadi kan. Berduanya takut kami gitu kan. Nah, memang macam betul, tapi waktu udah beranikan diri, buka lah kan, udah aman kan gitu kan. Nah, udah nggak apa kali diberanikan diri udah lah. Buka mau turun nih gitu kan. Buka itu langsung turun ke bawah, cerita lah sama ayah di bawah, sama mama di bawah kan gitu kan. Hafal aja kalian itu. Orang masih jam berapa ini pun tengok lah ada angin nih. Nah. Yang kena luar memang kayak ada angin sedikit kayak gitu kan. Betul. Nah, udahlah, jadi lupakan ini gitu kan. Nah, udahlah berarti angin aja lah udah. Tapi sempat merinding gitu ya. Kalau paling serem itu. Dia memang kalau ada hantu memang merinding kan. Berarti kalau merinding ada hantu. Ini dia cerita aja aku merinding, ini cuman nih. Ceritanya merinding. Makanya kalau kita cerita gini dia kan mengundang orang negatif ya. Makanya lebih bagus nggak usah yang negatif cerita ya. Oke. Bagusnya cerita yang positif, merindingnya. Makasih banyak udah hadir ya abang kita. Jadi ini cerita penjaga toko ya, dimana menjaga toko di toko yang dia sewa ini. Memang jujur aku pernah ke tokonya, angker sekali dan ada makhluk halus. Jadi langsung kita tanya sama yang tinggal, ya kan? Ada pocong tadi, terus ada gondoruo. Tapi makasih banyak bang untuk cerita-ceritanya. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton cerita kami. Ya, nanti buat kalian yang ada cerita mistis, mau cerita dengan Nodiwak Geng, boleh komen di bawah. Nanti aku mau dengar ya, seseram apa sih ceritanya. Ya, terus kasih tahu ya, pastikan bang aku punya cerita bagus, menarik untuk bisa datang untuk menceritakan tempat abang. Boleh komen aja di bawah, insyaallah nanti kita undang abang datang sini, abang kita dengar. Benar kan Pak? Ya, jadi kalau kalian punya cerita mistis jangan simpan sendiri Wak, ya kan? Bagi-bagi untuk kita. Betul nih? Betul, oke, siap. Makasih banyak udah nonton video kami. Aku Nodi, mau pamit dulu dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum, see you next time, bye bye.